Halo, jumpa lagi bareng Room Elektrik ya. Di video kali ini saya akan mereview PLTS 3000 watt. Cuman solar panelnya baru terpasang 1000 watt. Nah, ini posisinya ada di kampung ya, ada di kampung, rumah saya yang di kampung di daerah Grobogan, Purwodadi, tepatnya Semarang ke timur, masih sekitar 2 jam. Di rumah di sini mayoritas masih terbuat dari kayu ya, joglo atau linmas, karena emang tradisinya masih. Nah, ini sudah terpasang. Mari kita cek untuk area solar panelnya dulu ya. Nah, ini untuk panel suryanya kita sudah pasang di atap ya, 250 WP sebanyak 4 lembar. Cuman kita pakai merek GH Solar. Sebenarnya panel ini bongkaran ya, bongkaran dari tempat lain. Saya pindah ke sini dengan total 1000 watt peak. Kalau misal panas maksimal bisalah dapat 700 watt peak kan. Cuman sekarang keadaannya lagi mendung di kampung saya, di Grobogan, Purwodadi tepatnya. Ini untuk proses pemasangan panel suryanya sudah, kita tinggal pemasangan kabel-kabelnya untuk kita konekkan ke inverternya ya teman-teman. Nah, ini dia inverter dan sistem distribusinya ya. Ini yang sudah pernah saya upload, jadi baru sempat kali ini kita untuk pasang di kampung karena memang saya nunggu momen lebaran untuk pemasangannya ya teman-teman. Untuk kapasitas inverter sendiri saya pakai Kenika, ini copotan juga ya, itu tertera 2021 ya, 21 November, 3000 watt, sistem 24 volt, SCC pun kita pakai Kenika. Nah, ini sistem distribusinya DC atau kombinernya. Nah, ini sistem ATS sama distribusi AC nya 220. Untuk baterai sendiri kita pakai rakitan juga. Nah, sekarang baru terpasang 200 Ah 24 volt ya teman-teman. Nih, rakitan. Untuk selnya kita pakai sel yang pack ya. Jadi dari, kalau nggak salah sih dari ZTE, kita bongkar terus kita custom untuk sistem 24 volt 200 Ah. Kalau misal ini rata-rata ada yang 400 watt, bisalah untuk 5 jam. Setelah beberapa hari terpasang dan dalam tahap pengujian dengan running rata-rata di angka 200 watt sampai 300 watt. Jadi untuk PLTS ini belum mampu bertahan selama 24 jam ya teman-teman. Jadi baru bisa bertahan sekitar dari pagi ya, pagi jam 9 itu udah pindah ke PLTS, terus jam 9 malam itu sudah berpindah lagi ke PLN. Karena memang saya setting di sini saya pakai 40%, saya sisakan 60%. Karena kalau saya bebankan ke sini semua itu jam 12 atau jam 1 malam itu sudah pindah ke PLN. Nah, pernah kejadian pagi hari mati lampu. Nah, dari jam 4 pagi mati lampu. Nah, disitu kita nggak dapat listrik apa-apa. Makanya saya rubah sistem ATS-nya. Saya pakai 40%, saya cadangkan 60%. Apabila terjadi mati lampu, saya tinggal bypass pakai ini nih. Ini kita tinggal, nanti di sini tulisannya otomatis. Kalau otomatis itu bekerjanya pakai si ATS ini. Kalau kita rubah ke manual, maka yang bekerja adalah sistem inverter ini. Inverter ini dan baterai yang ada di bawah ini akan dikuras sampai benar-benar habis, atau mungkin tinggal 10% lah. Kalau tinggal 10% kan alarm dari SCC ini atau inverter ini akan berbunyi. Nah, ini nanti kalau sudah berbunyi, ini tinggal dibalikin lagi ke posisi otomatis. Kalau pada saat itu listrik PLN belum nyala, ya terpaksa kita masih gelap-gelapan juga. Cuman untuk saat ini sih jarang sih ya mati lampu sampai 3 jam itu jarang. Kalau dulu waktu saya kecil di kampung saya mati lampu tuh bisa seharian, karena memang masih pelosok ya tempat saya. Kalau sekarang sih sudah mendingan lah, jalan-jalan sudah bagus, sudah diperlebar, jaringan PLN juga sudah diperbarui kabel-kabelnya. Kalau dulu kan pakai kabelnya tuh kabel aluminium yang telanjang, jadi apabila ada hujan, ada angin, ada ranting pohon atau pohon tumbang kena kabel, nah kabelnya kena pohon karena basah, nah itu penyebabnya ngetrip pada sekring PLN, pada trafo PLN.
Kalau sekarang sudah diganti dengan kabel yang ada kulit, kalau ada pohon yang terkena kabelnya sudah aman ya teman-teman. Jadi kalaupun ada mati lampu itu biasanya karena overload beban saja, makanya ngetrip pada gardu tertentu. Nah, kita balik lagi pembahasan PLTS ya. Saya pasang ini karena memang setiap kali saya pulang lebaran atau pulang hari-hari libur sekolah atau libur nasional seperti tahun baru juga, itu pasti ada terjadi mati lampu. Makanya saya pikir saya buatkan di kampung lah, dengan asumsi 1000 watt, baterainya 200 Ah 24 volt. Ternyata belum cukup. Mungkin nanti kedepannya akan saya tambah dengan 200 Ah 24 volt lagi, berarti 1 piece baterai lagi. Dan untuk solar panel pun nanti akan saya tambah sekitar 4 lembar 1000 watt 1000 WP lagi, atau kalau ada dana lebih ya mungkin kita tambahin sekitar 2000 WP lagi lah, supaya bisa cover 24 jam saat keadaan mendung juga masih bisa berproduksi. Sebenarnya untuk PLN di kampung ini, di rumah saya di kampung ini murah banget ya teman-teman. Jadi sebulan tuh cuma ngeluarin itu sekitar 70-100 ribu. Kalau kita pasang PLTS yang seperti ini, hitungannya itu rugi, nggak akan balik dalam jangka, kalaupun balik itu dalam jangka sangat panjang atau lama. Cuman karena perhitungannya saat mati lampu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya saya pasang PLTS ini. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan PLTS di kampung. Karena sering mati lampu saat lebaran atau momen-momen hari libur, makanya saya pasang PLTS ini. Terima kasih.